Untuk pertanyaan pertama, Habib, ini banyak banget teman-teman yang bertanya, namun saya wakili aja dengan satu pertanyaan. Sebetulnya sering banget mendengar kata Maulid Nabi, tapi di kalangan umum yang non majelis mungkin kan belum paham tentang Maulid Nabi. Nah, ini di sini pertanyaannya, definisi dari Maulid Nabi itu sebetulnya apa? Allahumma shalli alaihi wa ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Itu ada pepatah ulama dalam sebuah kaidah, disebutkan al-mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang adalah musuh dari ketidaktahuan dia. Ketika dia nggak tahu akan sesuatu, maka dia akan memusuhi dan anti dengan sesuatu tersebut. Sehingga karena hal yang nggak dia kenal itu, dia marah, dia melakukan tindakan, dia melakukan aksi, baik secara ucapan ataupun perbuatan apapun. Tapi sebenarnya kalau dia pelajari, dia kaji, nggak ada yang masalah dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma permasalahannya mungkin adalah kata itu sendiri. Tapi jangan lihat perkataannya, tapi kandungan isi daripada Maulid itu apa? Definisi dari Maulid Rasul SAW, merayakan Maulid, perayaan Maulid Nabi. Itu adalah ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita merayakan Maulid, kita mengungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita semua tahu, saya misalkan kita piara kambing kita lahir, beranak, boleh gembira kan? Boleh tersenyum, boleh mengungkapkan kegembiraan kita dengan lahirnya kambing kita. Atau ayam kita lahiran, ayam nggak lahir, ayam bertelur. Kita boleh mengungkapkan kegembiraan kita. Bahkan kucing lahir pun juga kita gembira. Kucing piaraan kita, anak kita lahir, kita dapat anak lahir, kita bergembira, nggak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi kenapa mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad terus dipermasalahkan? Kalau ada yang mempermasalahkan, ya ada sesuatu yang nggak beres dalam pola fikir dia. Mengungkapkan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi lahir, kita umat Islam wajar gembira dan harus gembira. Harus gembira. Kalau nggak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, berarti masalah. Nah, kemudian cara mengungkapkan kegembiraan tersebut seperti apa? Selama cara mengungkapkan kegembiraan itu bukan dengan hal yang haram, maka itu adalah sebuah metode yang baik untuk diambil, untuk dilaksanakan. Nabi sendiri mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan syukur beliau atas lahirnya beliau, mengungkapkan perayaan itu dengan berpuasa, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga. Nabi ditanya puasa hari Senin, bilang latar belakangnya apa? Dzaka yaumu wulidtu fi. Itu hari, karena hari itu saya dilahirkan. Itu hari saya dilahirkan pada hari Senin tersebut. Nabi mengungkapkannya dengan puasa. Dan juga boleh juga kita mengungkapkannya dengan memperbanyak baca sholawat, atau dengan memberi makan orang lain, atau bikin pengajian, atau bikin kajian ilmu, atau bikin majelis zikir, ataupun juga dengan silaturahmi dan yang sebagainya. Ungkapan kegembiraan dengan ketaatan tersebut tidak diragukan pahalanya besar. Kemudian juga di dalam perayaan Maulid itu, tapi kalian baca kitab Maulid, baca Maulid. Jangan singkirkan dulu perkataan Maulid ini. Apa sih yang dibaca? Yang dibaca dalam kumpulan Maulid itu rata-rata dari kitab-kitab Maulid yang dibaca, satu, mereka mengambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita rasul, kepada kalian rasul, yang mana dia itu demikian mulia, demikian agung, prihatin kalau kalian terjeblos dalam pelanggaran, penuh kasih sayang, penuh rahmat kepada kaum mukminin. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Isinya pujian buat Rasulullah. Kemudian juga di situ, wa innaka ala khuluqin azim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahimun bainahum. Dan itu yang disebutkan cuma sebagian doang. Kalau mau disebut semuanya, Masya Allah, panjang. Cuma nih apa yang Allah Ta'ala ungkapkan tentang Nabi Muhammad, sebagian dari yang ada di situ. Nah, kemudian di situ juga
bersolawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, kan kita disuruh sama Allah suruh solawat. Dalam maulid itu ngajak kita bersolawat. Tapi bukan cuma itu doang di dalam maulid. Kenapa bawa-bawa cerita tentang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus muji-muji Nabi Muhammad. Adapun pujian untuk Nabi Muhammad yang dilakukan oleh para ulama di dalam kajian kitab maulid mereka itu, pujian mereka untuk Rasulullah adalah terinspirasikan dari pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Allah yang ngajarin. Sehingga sahabat Nabi memuji dengan hal yang demikian. Para tabi'in pun demikian. Para ulama pujangga Islam pun juga melakukan hal yang demikian. Jadi nggak ada masalah di situ. Kenapa? Memuji tokoh politik boleh-boleh aja. Muji bini, siapa nggak muji bininya? Siapa nggak memuji anaknya? Siapa nggak memuji bininya? Kalau nggak dimuji, ya dicemberutin. Begitu. Nggak ada yang masalah. Nggak jadi syirik, nggak jadi bidah. Kenapa muji Nabi Muhammad dipermasalahkan? Kemudian juga di situ ada cerita tentang kisah maulid, kisah kelahiran Nabi. Kisah kelahiran Nabi. Nabi lahir seperti apa? Nah ini yang dipermasalahkan. Yang ngajarin kita Allah. Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Ya kan, di surat bukan cuma di satu surat Al-Qasas aja, di banyak surat kronologisnya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Isa. Di dalam Al-Quran, di surat Maryam, dan di beberapa ayat-ayat lainnya juga disinggung hal yang semacam itu. Kemudian Allah Ta'ala bahkan bercerita tentang kelahiran Nabi Yahya. Di dalam Al-Quran, doanya Nabi Zakaria waktu minta keturunan, di banyak ayat, bukan cuma di satu surat aja, di banyak surat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kelahiran orang saleh yang bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam binti Imran. Bahkan ada penamaan surat, nama suratnya surat Maryam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kisah-kisah mereka, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka adalah pelajaran bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Kalau ada orang bilang maulid nggak ada gunanya, lo nggak punya akal, nggak punya hati. Gitu. Kalau punya akal, punya hati, Allah bilang ada gunanya. Pelajaran bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Maka hadits yufsar walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi tafsila kulli syai, sampai akhir daripada ayat tersebut. Dan semuanya nggak ada masalah kalau cerita para nabi-nabi, para rasul, kisah kelahiran mereka, bahkan kisah kelahiran Siti Maryam yang bukan nabi, bukan rasul, pelajaran. Terus bagaimana kisah lahir manusia yang paling mulia di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maulid isinya begituan. Makanya ada sebagian orang, kita nggak mau maulid, tapi ini isinya sirah Nabi. Kalau sirah Nabi nggak apa-apa. Sejarah Nabi nggak apa-apa, sejarah lahirnya beliau nggak apa-apa, tapi jangan kasih nama maulid. Jadi mereka cuma memusuhi namanya sebetulnya. Begitu, seperti kita bilang almar'u aduwwun majahil. Seseorang adalah musuh dari ketidaktahuan dia, musuh dari kebodohan dia. Begitu dia tahu, oke aja. Makanya itu di Syed Muhammad bin Ali al-Maliki dan juga para ulama bilang idza tasa' ilmu rajul galla i'tiraduhu 'alan nas. Semakin luas ilmu seseorang, maka semakin berkurang pengingkaran dia terhadap manusia. Fleksibel. Semakin fleksibel, makin dikit komplainnya. Tapi orang kalau ilmunya sedikit, katanya Al-Habib Muhammad bin Hasan, man daga ilmu daga amaluh, wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, otomatis amalannya sempit. Yang dia tahu yang boleh ini doang. Kalau udah amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa nerima perbedaan. Bawaannya kalau ngelihat orang beda, sesat, kafir, beda, syirik. Bawaannya begitu. Sering banget itu menjumpai hal-hal seperti itu karena perbedaan nama dari maulid sendiri. Iya, itu dulu ada almarhum rahimahullah al-allamah Buya Hamka. Buya Hamka sempat nggak mau tahlilan, nggak mau haul. Iya, dia salah satu tokoh Muhammadiyah, tapi dekat dengan kakek saya juga. Masya Allah, Buya Hamka ini orang soleh. Begitu di awal-awal beliau itu sempat nggak mau tahlilan, nggak mau haul, nggak mau maulid. Tapi akhir-akhir umurnya dia maulid, dia hadir pengajian, dia tahlilan, dia bahkan waktu ibunya atau abahnya meninggal dia bikin haul. Dia bikin haul. Kakek saya yang cerita, yang bilang, Habib Salim bin Jendan. Ditanya, Buya, kenapa dulu nggak mau haul, nggak mau tahlil, nggak mau maulid, kok sekarang malah bikin? Bukan cuma sekedar mau, bikin haul dia.
Bilang ya dulu Buya baru baca 1 kitab, dikit yang Buya baca. Tapi sekarang Buya udah baca banyak kitab, ternyata banyak yang membolehkan. Ini ulama kayak begini enak, gentle. Mengakui kesalahan. Kita nggak bilang mengakui kesalahan ya, tetapi dia insaf, tahu apa namanya kadar apa namanya keilmuan daripada orang lain, bukan mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya. Ini penyakit. Yang benar cuma saya, selain gua salah semuanya. Makasih Habib.